Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Oleh karena itu tidak ada zat yang paling berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar selain Dia semata, dan tidak ada zat yang paling berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita melanjutkan kajian kita pada tafsir surat At-Takwir, dan kita sampai pada ayat yang ke-23 ya, meski sebagian sudah kita singgung. Ya, kita baca dari ayat yang ke-23 sampai ayat terakhir ke-29. Silakan bagi yang bawa mushaf bisa dibuka. Seperti biasa kami baca terlebih dahulu dan Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya setelah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa minkum ay yastaqim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Baik, kita terjemahkan pada ayat yang ke-23.
walaqad, dan sungguh, ra'ahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril bil ufuqi, di ufuk, al mubini, yang terang, wa ma huwa, dan dia Muhammad bukanlah alal ghaibi, terhadap perkara yang ghaib, bidoninin, pelit, wa ma huwa, dan bukanlah Al-Quran itu biqauli syaitonin, perkataan setan, rojimin, yang terkutuk, fa'aina, maka kemanakah, tadhhabuna, kamu akan pergi, in huwa, Al-Quran itu tidak lain, illa, kecuali, zikrun, peringatan, lil alamina, bagi alam semesta, liman, siapa yang, sya'a, menghendaki, minkum, dari kalian, ayyastaqima, untuk berbuat yang lurus, wama, dan tidaklah, tasya'una, kamu menghendaki, illa, kecuali, ayyasha Allahu, bila Allah menghendaki, Rabbu, Rabb, al-alamina, semesta alam. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, setelah Allah menyebutkan tentang kejadian pada hari kiamat, lalu Allah menyebut tentang perihal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi utusan Allah, dan perihal Al-Quran yang menjadi wahyu yang Allah turunkan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang ke-23, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan oleh Allah malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika di Gua Hira. Yang kedua di langit saat Mi'raj. Ya, saat Mi'raj. Berarti peristiwa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Ya, Isra Mi'raj. Isra itu berarti perjalanan dari Mekah Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, sedangkan Mi'raj adalah tangga menuju ke langit. Ya, dari Baitul Maqdis. Ya. Jadi 2 kali Nabi SAW diperlihatkan bentuk asli malaikat Jibril alaihi salam. Pertama di Gua Hira, yang kedua adalah di langit saat Mi'raj. Adapun ayat ini, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ini menunjukkan kejadian yang pertama, yaitu ketika Nabi SAW diperlihatkan wujud malaikat Jibril asli ketika di Gua Hira. Kenapa? Karena Allah menyebutkan bil ufuqil mubin, di langit, di ufuk yang terang. Ini menunjukkan melihatnya saat posisi baginda Nabi di bumi. Ya, saat posisi Nabi di bumi, yaitu di Gua Hira, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wujud asli malaikat Jibril dengan memiliki 600 sayap. Yang apabila satu sayapnya itu dikebakkan di bumi, niscaya bumi itu hancur. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang menutup ufuk. Jadi ketika melihat malaikat Jibril alaihi salam, ya, dengan 600 sayap yang menutup seluruh ufuk alam semesta, maka tidak terlihat, ya, semuanya tertutup. Ya, semuanya tertutup. Inilah bentuk asli malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal ini, perihal Nabi diperlihatkan wujud asli malaikat Jibril alaihi salam dengan 600 sayap? Ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada orang-orang Quraisy di Mekah bahwasanya berita yang Allah sampaikan tentang hari kiamat kepada mereka itu melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah turunkan, ya, kepada melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi. Berarti Nabi mendengar langsung dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beritanya valid. Ya, sehingga beritanya valid. Beritanya sumbernya betul. Sumbernya jelas. Ya, sumbernya jelas. Dan Nabi SAW itu bukan mengada-ada tentang cerita hari kiamat. Nabi itu tidak ngarang sendiri tentang bakalan terjadinya hari kiamat. Langit itu runtuh, ya. Kemudian matahari itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, bintang berjatuhan. Itu bukan sekedar, bukan dikarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun berita tersebut valid. Nabi menerima dari malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beritanya jelas. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah, tidaklah terhadap perkara-perkara, kabar-kabar yang gaib itu Nabi bakhil, Nabi pelit. Nabi enggak pelit, ya. Nabi tidak bakhil terhadap perkara-perkara yang gaib. Pada kata bidonin ini ada dua bacaan. Yang pertama dengan huruf dot sebagaimana lafadz aslinya, bidonin. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin,
rahimahullahu taala bisa dibaca dengan huruf dha, bidhonin. Ya, yang pertama tadi huruf aslinya adalah dhad, bidhonin. Yang kedua boleh dibaca dengan huruf dha, bidhonin. Kenapa? Asal kata dalam kalimat bidhonin ini adalah dhon. Dhon itu artinya adalah tuduhan. Ya, tuduhan. Ya, artinya itu prasangka. Maka bidhonin itu artinya tertuduh. Aslinya begitu. Ya, aslinya adalah tertuduh. Asal katanya dari dhon, tuduhan atau sangkaan. Maka yang dimaksud dengan ayat ini bidhonin adalah bakhil. Jadi bukanlah Nabi Muhammad SAW itu seorang yang bakhil di dalam menyebutkan tentang kabar-kabar yang ghaib. Hari kiamat itu kan kabar yang ghaib. Bagaimana apa yang terjadi ya pada saat terjadinya hari kiamat itu perkara yang ghaib, perkara yang tidak nampak, perkara yang belum terjadi. Ya, perkara yang belum terjadi. Jadi bagaimana air, lautan, ya, dan segala jenis air yang menggenang di bumi ini kelak itu akan meluap semuanya. Baik itu lautan, sungai, danau dan lain sebagainya akan meluap. Bagaimana gunung itu akan dicabut oleh Allah lalu dijalankan, kemudian dihancurkan oleh Allah sebagaimana debu-debu yang berterbangan. Ya, tadinya kokoh, tadinya batu yang besar, kelak akan Allah hancurkan menjadi seperti debu yang berterbangan. Ini bukan perkara yang sudah terjadi, bukan. Namun ini perkara yang ghaib dan Nabi SAW menceritakannya. Nabi bukan seorang yang bakhil terhadap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bidhonin yang dimaksud di sini adalah bakhil. Yang namanya bakhil itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, bakhil itu sesuatu yang disembunyikan. Seperti orang bakhil, orang pelit terhadap harta, maka berarti harta itu dia simpan. Dia tidak memberikannya kepada seorang pun. Dia enggan untuk mengeluarkannya. Nah, ini kan disebut seorang yang bakhil. Maka terhadap kabar-kabar yang ghaib, di sini Allah menyebutkan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhonin. Dan bukanlah Nabi Muhammad SAW itu orang yang bakhil terhadap kabar-kabar yang ghaib. Artinya tidak ada satupun kabar kecuali sudah Nabi sampaikan. Tidak ada satupun perkara yang ghaib yang Allah berikan kepada Nabi SAW, Allah beritahukan kepada baginda Nabi kecuali sudah Nabi sampaikan. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlewat. Ya, bagaimana Nabi itu akan disebut seorang yang bakhil sedangkan Nabi itu orang yang paling jujur? Bagaimana Nabi akan disebut seorang yang pelit sedangkan Nabi SAW seorang yang amanah? Ketika dititipi sesuatu, Nabi tunaikan amanah itu. Ketika Nabi SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril, maka semua Nabi sampaikan kepada umatnya. Ya, maka tidak ada yang disembunyikan oleh baginda Nabi SAW. Nah, ini dikarenakan ya ada sangkaan dari orang-orang musyrik bahwa Nabi SAW itu menyembunyikan berita, menyembunyikan kabar, menyembunyikan wahyu. Namun Nabi seorang yang amanah. Lalu Allah menyebutkan wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan
Bukanlah Al-Quran itu perkataan setan yang terkutuk. Jadi Al-Quran itu bukanlah ucapan setan-setan yang terkutuk. Ini karena orang-orang musyrik menuduh Nabi SAW itu Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu dukun. Ya, yang namanya dukun itu kan dapat berita dari setan. Ya, tukang sihir, dukun itu dapat berita dari jin, dari teman-temannya, dari bangsa jin. Yang mana jin itu disebutkan dia punggi-punggian, ya, ke atas, ke langit, hingga mencuri berita di langit. Satu berita yang didapat ditambah 100 kebohongan. Satu berita ditambah 100 kebohongan. Itu kan jin. Dan Nabi ya dituduh oleh orang-orang musyrik Mekah sebagai dukun, sebagai tukang sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam ayatnya, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Qur'an itu bukanlah ucapannya setan yang terkutuk. Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu mukjizatnya Al-Qur'an itu rangkaian kalimat-kalimat bahasa yang dipakai itu luar biasa. Jadi zaman Nabi itu yang berkembang adalah ilmu syair, sastra. Jadi sastra itulah yang berkembang di zaman Nabi SAW. Dan tidaklah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul kecuali berdasarkan ilmu yang berkembang pada zamannya. Seperti contoh misalnya Nabi Isa alaihissalam, di zaman Nabi Isa ilmu yang berkembang di zaman tersebut adalah ilmu kedokteran. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, mukjizat yang jauh melebihi dari ilmu kedokteran. Katakanlah kalau ilmu kedokteran, ya, dengan pengobatan di ilmu kedokteran, biidznillah Allah sembuhkan orang dari sakit. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam dengan usapan sembuh. Dengan usapan orang mati jadi hidup. Ilmu yang berkembang, dunia kedokteran. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa demikian. Sedangkan di zaman Nabi SAW, ilmu yang berkembang saat itu adalah dunia sastra. Bagaimana semua orang itu mengagung-agungkan sastra. Orang itu mengagungkan bait syair yang dirangkai oleh ahli sastra, sastrawan saat itu. Maka orang memuji-muji, ya, dengan bait syair yang dibuat, dengan karya sastranya yang bagus, yang membuat orang takjub, yang membuat orang terkesima mendengarnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat kepada Nabi SAW yang rangkaian katanya, kalimat demi kalimat itu jauh melebihi dari sastra, dari bait syair yang terkemuka di saat itu. Maka tidak sedikit di antara mereka orang-orang yang berpikir begitu sekali mendengar ayat Al-Qur'an mereka langsung memeluk Islam. Mereka takjub, ini bukan sastra biasa, ini sastra yang luar biasa. Ini bukan sekedar syair yang dibuat oleh orang, namun ini datang dari Sang Pencipta, Sang Penguasa, Sang Pemilik alam semesta. Sehingga mereka langsung masuk Islam. Maka kita lihat bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu an memeluk Islam karena apa? Mendengar ayat Al-Quran. Dan orang-orang musyrik Mekah dulu sempat melarang para sahabat Nabi, ya, sebelum mereka hijrah ke kota Madinah, melarang mereka membaca Al-Quran yang didengar oleh orang lain.
Kalau mau sholat ya di rumahnya. Kalau membaca Quran di rumahnya dengan suara pelan, nggak boleh terdengar. Apa yang mereka khawatirkan? Kenapa sampai mereka demikian? Mereka khawatir begitu istri mereka, anak mereka mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibaca oleh seorang sahabat dalam sholatnya atau di luar sholatnya, khawatir mereka akan langsung terkesima mendengarnya. Mereka takjub dengan rangkaian kata demi kata dalam Al-Quran. Maka bahasa Al-Quran itu luar biasa. Ya, kalimat, ya, sastranya yang sangat tinggi itu Al-Quran. Mukjizat untuk Nabi SAW. Makanya Nabi SAW itu ketika berdakwah, mendakwahi manusia, Nabi selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Begitu pula para sahabat Nabi SAW, itu mereka ketika berdakwah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan sangat banyak di antara mereka, orang-orang Arab di kota Mekah maupun di kota Madinah, mereka masuk Islam gara-gara mendengar kalimat yang dibaca, ayat yang dibaca oleh para sahabat. Kita dulu tahu yang pertama kali hijrah ke kota Madinah, ya, sebelum para sahabat dan Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi mengutus terlebih dahulu seorang sahabat yang bernama Mus'ab ibn Umair ke kota Madinah. Dan dakwahnya Mus'ab bin Umair adalah dengan ayat Al-Quran. Ketika ada salah satu tokoh dari orang penduduk kota Madinah, mereka melarang, mereka menolak dakwahnya Mus'ab ibn Umair, maka Mus'ab bin Umair mengatakan, duduklah sebentar. Duduklah sebentar, dengarkan apa yang akan aku bacakan. Jika engkau berkenan, silakan kau terima. Jika engkau tidak berkenan, maka tinggalkan. Sudah. Yang penting dengarkan dulu. Yang penting dengarkan apa yang akan aku sampaikan. Perkara kalau berkenan, ambil. Kalau enggak berkenan, tinggal. Kemudian Mus'ab ibn Umair membacakan ayat demi ayat Al-Quran. Tiba-tiba yang tadinya seperti singa, wajahnya memerah, ya, karena marahnya kepada Mus'ab bin Umair, tiba-tiba tertunduk. Tiba-tiba tertunduk, wajahnya berubah ketika mendengar ayat Al-Quran dibaca. Mereka terkesima, takjub dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Sehingga dia pun masuk Islam dan merintahkan, ya, sukunya, kabilahnya untuk semua masuk Islam. Nah, itulah bacaan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Namun orang-orang musyrik Mekah ini menuduh Nabi SAW dengan bacaan Al-Quran yang membuat orang takjub, membuat banyak orang ikut, membuat orang terkesima ini, menuduh baginda Nabi ini tukang sihir. Menuduh baginda Nabi ini tukang sihir, seorang dukun, ya, tukang sihir yang mampu menyihir banyak orang sehingga ikut kepada Nabi SAW. Takjub dengan ucapannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, itu tuduhan orang-orang musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, "Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim." Dan Al-Quran itu bukanlah ucapan setan yang terkutuk, tapi Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Maka tuduhan tadi adalah tuduhan yang tidak benar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa aina tadhhabun? Lalu kemanakah kalian akan meninggalkan Al-Quran? Kemanakah kalian akan pergi meninggalkan Al-Quran? Sementara Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obat, sebagai obat, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau memilih jalan yang lurus. Allah menyebutkan hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini petunjuk untuk orang-orang yang memilih jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan yang lurus.
Maka kalau Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus, lalu kepada jalan yang mana kita akan menempuh kalau bukan Al-Quran? Kita akan pilih jalan yang mana kalau bukan jalannya Al-Quran? Oh, Al-Quran itu petunjuk jalan yang lurus, petunjuk jalan yang benar. Nah, kalau kita tidak mengambil Al-Quran, kita mau ngambil yang mana? Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, maka Al-Quran ini sebagai petunjuk buat kita, orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai syifa, sebagai obat. Ya, obat penyakit dalam hati manusia. Obatnya Al-Quran. Obatnya Al-Quran. Maka orang yang galau, orang yang penuh kekhawatiran, kecemasan dalam hatinya, yang gundah, maka Al-Quran itu sebagai obatnya. Ya, jadi Al-Quran itu menenangkan, Bapak sekalian yang kemuliakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, mengingat Allah, ya, termasuk zikir ini adalah membaca lantunan ayat-ayat Al-Quran, tatma'innul qulub, akan menjadikan hati kalian itu tenang. Betapa banyak orang yang ketika dipenuhi masalah, saat masalah satu, dua, ya, menjumpainya, dia masih banyak disibukkan dengan dunia. Masalah yang berikutnya datang, masalah yang berikutnya ditambah lagi. Saat merasa sudah seakan-akan tidak lagi manfaat komunikasi dengan manusia, maka dia komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ketenangan. Dia baca Al-Quran, tenang hatinya. Dia baca Al-Quran, hilang gundahnya. Dia baca Quran, hilang gelisahnya. Lah kalau Al-Quran itu sebagai obat demikian, obat rasa gelisah, obat rasa gundah, obat rasa khawatir, lalu kita tinggalkan Al-Quran itu, kemana kita akan mengambil obat dari hati kita? Ya, fa aina tadhhabun? Allah Subhanahu wa taala bertanya, fa aina tadhhabun? Kemana kalian akan pergi meninggalkan Al-Quran? Kalau Al-Quran sebagai obat, kemana kalian akan pergi mencari obat selain Al-Quran? Kalau Al-Quran itu Allah jadikan sebagai petunjuk jalan yang lurus, lalu kau tinggalkan Al-Quran, kemana kalian akan mengambil jalan selain jalan Al-Quran? Maka dipastikan, kalau kalian meninggalkan Al-Quran, maka kalian berarti akan mengambil jalan yang bukan jalan yang lurus. Pasti jalan yang bengkok yang kalian ambil. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Lalu Allah menyebutkan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain illa dzikrul lil alamin, kecuali menjadi peringatan bagi seluruh alam. Peringatan bagi seluruh alam. Jadi Al-Quran itu peringatan bagi seluruh alam. Al-alamin dalam bahasa Arab itu berasal dari kata alam. Alam itu artinya adalah selain Allah Subhanahu wa taala disebut alam. Selain Allah Subhanahu wa taala disebut alam. Maka kita ini manusia ini termasuk bagian daripada alam. Maka Al-Quran itu sebagai peringatan buat alam semesta. Enggak hanya bangsa manusia, tapi bangsa jin. Al-Quran itu peringatan untuk mereka bangsa jin. Al-Quran itu peringatan untuk kita, kalangan manusia. Kan banyak Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengutus Nabi SAW rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam.
untuk semesta alam. Jadi untuk bangsa jin, bangsa manusia, ya, yang dia mukmin atau yang dia kafir, diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmat buat alam semesta ini. Termasuk buat apa? Buat binatang-binatang. Karena Nabi SAW mengajarkan kasih sayang, ya, termasuk kasih sayang kepada binatang. Betapa tidak ada seorang yang masuk ke dalam surga gara-gara punya kasih sayang terhadap binatang. Ya, sebagaimana kisahnya seorang wanita pezina di bangsa Bani Israel yang mendapati seekor segawon yang ya kehausan, lalu dengan rasa ya sayangnya dia penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia turun ke sumur. Ya, seorang wanita menunjukkan turunnya ke sumur butuh perjuangan. Butuh perjuangan, tapi dia lakukan. Dia ambilkan minum dengan sepatunya, lalu dia berikan kepada segawon tersebut sampai hilanglah rasa haus. Ya, Nabi SAW menyebutkan kisah ini yang menjadikan Allah masukkan wanita ini ke dalam surga. Kasih sayang. Sebaliknya Nabi SAW menyebutkan udzibatim ra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fihan nar. Ada seorang wanita yang bakalan disiksa di dalam api neraka gara-gara seekor kucing. Gara-gara seekor kucing. Ya, dia menahan kucing itu, dia masukkan ke dalam kandangnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak juga dia biarkan untuk mencari makan dan minum sendiri sampai kucing itu mati. Maka kata Nabi SAW, udzibatim ra'atin fi hirratin sajanatha hatta matat. Kata Nabi, fadakhalat fihan nar. Wanita ini masuk ke dalam neraka. Jadi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Jangankan bangsa manusia, tapi termasuk kalangan jin, termasuk orang-orang mukmin ataupun mereka yang kafir. Ajaran Nabi itu rahmat untuk semua, dan termasuk juga binatang-binatang. Maka kita diajarkan untuk berkasih sayang kepada mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang tidak menyayangi makhluk Allah di bumi, maka makhluk yang ada di langit tidak akan menyayangi dia. Siapa yang menyayangi makhluk Allah di bumi, maka akan disayangi oleh makhluk Allah yang ada di langit. Jadi in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu sebagai peringatan untuk alam semesta ini, ya kalangan manusia, ya kalangan jin dan yang lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liman syaa'a minkum ayyastaqim. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang menghendaki untuk mengambil jalan yang lurus. Bagi siapa yang menghendaki mengambil jalan yang lurus di antara manusia, maka Al-Quran itu menjadi peringatan untuk mereka, peringatan yang bermanfaat. Makanya Allah menyebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman dan tidak bermanfaat untuk orang-orang yang tidak punya iman. Maka Allah menyebutkan hakikatnya Al-Quran itu Allah turunkan sebagai rahmat alam semesta. Tapi Allah menyebutkan khusus apa? Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Untuk mereka orang-orang yang memilih jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa sesuatu itu yang dilakukan oleh manusia itu atas dasar kehendak dia, keinginan dia, dan tidak ada sesuatu yang diperbuat oleh manusia
kecuali pasti berdasarkan pilihan dia. Dia mau berbuat baik, dia mau berbuat maksiat, itu pilihan dia. Karena dasar kehendak dia. Dan gak mungkin dia berbuat maksiat, dia mengatakan, wah, saya ini gak ada niat, gak ada keinginan minum minuman keras, tapi tiba-tiba tangan saya ngangkat sendiri, gak ada. Jadi gak ada alasan orang bermaksiat lalu mengatakan, ini bukan kehendak saya, ini kehendak Allah, semata-mata kehendak Allah. Saya gak punya keinginan ini, gak mungkin. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, jika ditanyakan apakah setiap yang diperbuat manusia itu pasti berdasarkan kehendak orang tersebut, keinginan dan pilihan orang tersebut, maka kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, dijawab betul. Karena Allah menciptakan ikhtiar, Allah menciptakan kehendak untuk manusia. Jadi manusia diberi kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk dia berkehendak menginginkan sesuatu. Sehingga tidak ada alasan ketika seorang berbuat maksiat lalu Allah siksa. Tidak ada alasan dia mengatakan, ini bukan keinginan saya, ini bukan kehendak saya, ini bukan niat saya. Tapi tiba-tiba tangan melakukannya sendiri. Gak ada alasan itu. Karena Allah menciptakan kehendak pada diri manusia. Allah menciptakan keinginan dan ikhtiar pada diri setiap orang. Maka Allah dalam ayat ini menyebutkan liman, bagi siapa? Sya'a, yang dia menghendaki. Berarti orang ini menghendaki, si pelakunya menghendaki. Ya, minkum ayyastaqim, di antara kalian untuk berbuat yang lurus. Maka orang ngambil petunjuk Nabi, pilihan dia. Orang mau menyelisihi petunjuk Nabi, pilihan dia, kehendak dia. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah akan menyiksanya, karena itu sudah pilihan dia. Allah ciptakan kehendak untuk setiap orang. Lalu kemudian ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, wa ma tasyauna, dan kalian tidak bisa menghendaki untuk berbuat sesuatu. Kalian tidak bisa menghendaki untuk berbuat sesuatu. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Jadi apa maksudnya? Bapak Ibu yang kami muliakan, semua yang kita kehendaki itu juga tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Tapi apa yang kita kehendaki, jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Ini tidak menafikan atau tidak meniadakan ayat sebelumnya, kehendak dari manusia. Jadi apa yang terjadi itu semua atas kehendak Allah. Dan apa yang terjadi yang dilakukan oleh manusia itu juga berdasarkan kehendak orang itu sendiri, pilihan orang itu sendiri, berdasarkan keinginan orang itu sendiri. Seperti itulah kita di dalam memahami takdir dari apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi apa yang terjadi pada diri manusia karena ulah tangannya dia, itu ya kehendaknya dia. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, apa buktinya? Kita ini seringkali punya terbesit dalam pikiran untuk melakukan sesuatu, lalu tiba-tiba kita dilupakan oleh Allah atas pikiran tersebut, sehingga kita tidak jadi melakukan sesuatu tersebut. Kita ini di masjid sudah berpikir nanti kalau pulang saya akan belok kiri. Saya akan belok kiri. Karena saya mau beli gudeg dulu misalnya. Ini keinginan kita. Ya. Begitu kita akan keluar,
Allah sibukkan kita dengan ketemu si A, ketemu si B, salaman sana, salaman sini, nyapa sana, nyapa sini, lupa tadi keinginannya. Akhirnya apa? Bablas pulangnya ke kanan. Kita baru ingat, tadi itu saya ingin mau mampir ke gudeg Yunarni, nggak jadi. Nah, ini bukti bahwa apa? Keinginan kita terkadang Allah tidak wujudkan saat Allah tidak berkehendak. Dan ini kapan kita ketahui? Kita ketahui ketika sudah berlalu. Ketika sudah berlalu, kita baru tahu, menunjukkan bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini tidak bakalan terjadi kecuali atas izin Allah, atas kehendak Allah. Makanya orang Arab Badui dulu, orang Arab Badui, ini orang Arab pedalaman. Kalau orang kita mengatakan primitif, jauh dari ilmu. Orang Arab Badui ketika ditanya, dengan apa engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kata orang Arab Badui ini mengatakan, aku mengenal Allah ketika aku punya keinginan sesuatu lalu tidak jadi, tanpa aku sadari. Ketika aku punya keinginan sesuatu lalu tidak jadi tanpa aku sadari. Contohnya tadi, punya keinginan nanti keluar, ya sebelum pulang saya mau belok kiri, mau beli gudeg. Tapi karena Allah tidak menghendaki apa yang kita inginkan, ya Allah jadikan kesibukan kita salaman sana, salaman sini, nyapa sana, nyapa sini, akhirnya lupa. Keluar kanan, rampung, nggak jadi mampir ke gudeg. Ini orang Arab Badui saja tahu mengenal Allah saat demikian, punya keinginan tidak jadi karena Allah tidak menghendaki. Ya, maka keyakinan seorang mukmin ya patut kita jadikan di dalam hati kita yang paling dalam ini. Kita yakin sesuatu kalau Allah belum berkehendak nggak bakalan terjadi. Maka Nabi SAW ya pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini Al-Abbas itu pamannya Nabi. Berarti Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi. Sepupunya Nabi, tapi jarak usianya jauh. Ya. Apa wasiat dari Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas? Ya, Abdullah bin Abbas, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, sekiranya suatu kaum, sekelompok orang ini punya keinginan, berniat, bermaksud, semuanya ingin memberikan manfaat kepadamu, maka jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan mendapatkan manfaat dari mereka kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Artinya kalau Allah tidak berkehendak, ya sama sekali nggak bisa memberikan manfaat. Walau ini banyak orang, satu kaum, banyak orang, dia datang bergerombol ingin memberikan manfaat pada dia. Datang semuanya ingin berupaya bagaimana Anda ini sembuh, bagaimana Anda ini sembuh. Dari kelompok banyak orang ini punya keahlian masing-masing. Ada yang spesialis ini, spesialis itu. Ya, ada yang punya pengalaman sekian tahun, punya pengalaman sekian tahun. Artinya semua orang ini bermaksud datang kepada si A ini untuk mengobati. Ya semuanya ahli katakanlah. Tapi kalau Allah belum berkehendak dia sembuh, maka nggak bakalan sembuh. Sebaliknya, apabila semua orang, sekelompok orang, suatu kaum datang kepadamu untuk memberikan bahaya, ingin mencelakakanmu, ingin memberikan bahaya kepadamu, maka sungguh tidak akan terjadi, tidak bakalan terjadi bahaya pada dirimu kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Kalau Allah belum berkehendak, walaupun banyak orang sama-sama rame-rame ingin mencelakakanmu, maka ketika Allah belum berkehendak, maka bakalan terjadi. Ini bukti bahwa ya apa yang terjadi pada diri kita itu semua atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi, telah diangkatnya pena pencatat takdir ketetapan Allah dan lembaran catatan takdir telah kering, menunjukkan takdir itu tidak bisa dirubah, tidak bisa berubah. Kalau tadi sekelompok orang datang ingin menyembuhkanmu, tapi kalau Allah takdirkan di catatan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ketetapannya saat itu dia nggak sembuh, ya nggak bakalan sembuh. Walaupun semua orang ini ahli ini, ahli itu dan sebagainya, masing-masing punya keahlian sendiri-sendiri dengan teknologi secanggih apapun. Kalau Allah kasih ketetapan untuk orang ini belum sembuh, ya nggak bakalan sembuh. Ini Bapak sekalian yang muliakan, maka pentingnya kita ini beriman terhadap ketetapan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk ya apa yang kita pilih. Ya, apa yang kita pilih di jalan yang baik, ya, dengan beramal saleh, beriman kepada Allah, maka tidak ada jaminan bisa istiqomah di atasnya kecuali jaminan dari Allah. Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Apa yang kalian kehendaki tidaklah bakalan terwujud kecuali atas kehendak Allah. Oleh karena itu, ya, istiqomah di jalan kebenaran itu bukan jaminan. Istiqomah di jalan kebenaran itu bukan jaminan. Gak ada yang jamin. Saat ini kita ini sudah ngaji bertahun-tahun, saat ini sudah menutup auratnya dan tidak terbuka sedikit pun auratnya ketika di hadapan yang bukan mahram. Gak ada yang jamin. Gak ada yang jamin istiqomah tersebut sampai akhir hayat kita. Makanya Allah perintahkan kita ini untuk minta petunjuk kepada Allah, diberi keistiqomahan dalam amal soleh. Ini buktinya ayat ini, bahwa pilihan jalan yang benar itu bukan jaminan akan terus istiqomah sampai mati. Maka jangan bangga dengan kita sudah mengikuti kajian 20 tahun, yang pada akhirnya kebanggaan itu akan menyepelekan orang-orang yang baru ikut kajian kemarin. Wah, jenengan itu baru kemarin ikut pengajian. Saya sudah ikut 20 tahun pengajian di Al-Falah Jongkang ini. Jangan bangga, karena belum jaminan. Apa yang kita kehendaki, yang kita inginkan itu bukan jaminan. Allah, jika Allah belum berkehendak, maka nggak bakalan terwujud. Ya, bukti sudah banyak. Zaman Nabi ada seorang di kota Madinah, saat dakwahnya Mus'ab ibn Umair di kota Madinah, berarti sebelum para sahabat dan Nabi hijrah. Ketika kepala sukunya masuk Islam, memerintahkan semua sukunya masuk Islam, semua masuk Islam kecuali satu orang. Kecuali satu orang. Tapi Allah berikan hidayah dia masuk Islam ketika kapan? Ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, dia datang menjumpai para sahabat. Saya mau masuk Islam. Masuk Islam, dia bersyahadat. Setelah masuk Islam, apa yang aku lakukan? Sholat, ini belum waktunya sholat. Terus apa? Sekarang lagi ada perang Uhud. Berangkat dia ini ke perang Uhud. Sampai di perang Uhud, dia gugur di medan perang. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin melihat seorang yang bakalan masuk surga sedangkan jidatnya belum pernah nempel ke lantai untuk sujud, ini orangnya. Ini orangnya. Gak ada jaminan. Di sisi yang lain, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menceritakan bagaimana ada seorang muadzin dulu. Dulu dia seorang muadzin, tapi Allah takdirkan dia mati dalam keadaan kafir. Ketika dia azan, dia melihat di bawah ada seorang wanita yang cantik. Ya, nampaknya dia seorang pemberani. Begitu selesai azan, dia turun tembung. Ya, begitu turun tembung, gimana cara
saya mendapatkanmu. Wanita ini mengatakan, kau tidak bisa mendapatkanku karena ya engkau muslim, aku Nasrani. Lalu bagaimana caranya? Ya keluar dulu dari Islam. Akhirnya qadarullah, si muadzin ini pun dia meluk Nasrani, murtad dia. Ya qadarullah, belum sampai malam pertama meninggal. Jadi bukan jaminan seorang yang sudah mendapatkan petunjuk saat ini. Apa hikmahnya? Makanya Allah selalu memerintahkan kita untuk minta petunjuk. Bukankah kita selalu membaca dalam ayatnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Itu. Karena itu wama tasyauna, tidaklah apa yang kalian kehendaki, kalian inginkan, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Wallahu alam bisawab. Demikian, semoga ya ada pelajaran yang bisa kita ambil, manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kita semua berharap semoga Allah beri petunjuk kepada kita, ya petunjuk hidayah istiqomah dalam amal soleh sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.